Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Abe Putra Agasta dari Program Studi Teknologi Informasi Angkatan tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Blockchain bagi Lembaga Sosial. Seperti yang kita ketahui, perkembangan blockchain semakin pesat dan inovatif, sehingga blockchain mampu merambah ke berbagai bidang dan mempengaruhi minat masyarakat dalam penerapan blockchain. Salah satunya di bidang manajemen dan lembaga sosial. Blockchain datang dan menjadi sebuah sistem kas digital peer-to-peer pada mata uang kripto. Nah, apa sih blockchain itu? Blockchain sendiri merupakan struktur dan transkrip data secara terkoneksi satu sama lain yang terhubung dan terlindungi dengan kriptografi. Biasanya, masyarakat paling sering menggunakannya untuk mengamankan sistem transaksi pembayaran dan mata uang kripto, hingga mengamankan sistem manajemen lembaga sosial untuk mengoptimalkan alur kerja di bidang yang relevan. Kemudian, sejak pertama kali muncul, blockchain secara aktif telah terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu, seperti teknologi informasi atau IT, manajemen, bisnis, ilmu komputer, dan masih banyak lagi. Melalui integrasi ini, blockchain mampu memberikan kontribusi yang signifikan sehingga mampu menghasilkan banyak manfaat bagi dunia. Salah satunya di sektor lembaga sosial dalam meningkatkan kepercayaan, transparansi, privasi, dan kemampuan audit dari sebuah kegiatan yang berhubungan dengan sistem manajemen dan juga pembayaran. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Di sini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yakni pertanyaan penelitian, yang kedua strategi pencarian, yang ketiga kriteria inklusi dan eksklusi, dan yang terakhir proses seleksi. Pada penelitian ini, terdapat 2 pertanyaan yang saya munculkan. Yang pertama, bagaimana teknologi blockchain dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung? Dan yang kedua, bagaimana sebuah lembaga sosial dapat mengelola lembaga mereka agar mendapat profitabilitas jangka panjang. Pada penelitian ini, data diambil dengan cara membaca beberapa jurnal dan mengambil data yang relevan dengan penelitian. Beberapa referensi juga diambil untuk beberapa grafik dan tabel yang ada di makalah ini. Pada penelitian ini, paper yang dipakai berjarak maksimal 5 tahun dari tahun makalah ini dibuat. Paper diambil dari publisher IEEE yang memiliki kategori jurnal dan memiliki table transactions. Paper yang dijadikan referensi merupakan paper yang memiliki keyword blockchain dan bisnis. Setelah mendapatkan paper yang berhubungan dengan penelitian, dari paper tersebut dicari dan diambil data yang sesuai dengan penelitian dari paper tersebut. Secara umum, data-data yang diambil akan didasarkan pada deskripsi antara blockchain dan manajemen bisnis, serta pertanyaan penelitian. Kemudian lanjut ke hasil dan pembahasan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana teknologi blockchain dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung? Lembaga sosial perlu adanya donatur atau investor untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, melalui blockchain, teknologi ini berpotensi memberikan solusi yang efisien dan efektif untuk meningkatkan transparansi, verifikasi, dan kemampuan audit dalam jaringan sistem peer-to-peer terdistribusi yang mendasari lembaga sosial. Dengan teknologi blockchain, investor mensponsori atau mendanai aktivitas lembaga sosial berdasarkan keyakinan bahwa lembaga sosial akan mengelola atau menggunakan data ini tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk mendapatkan dana, lembaga sosial harus memberi kepercayaan kepada investor. Lembaga sosial harus memastikan bahwa setiap data pribadi dari investor serta penerima manfaat tetap aman. Kemudian lanjut, seperti dalam gambar, kasus penggunaan keuangan mikro di samping. Pelaku utama yang terlibat dalam studi kasus blockchain keuangan mikro adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni investor yang menginvestasikan uang mereka dengan tingkat bunga 0%. Kemudian yang kedua ada lembaga sosial, yakni organisasi yang memilih peminjam wanita yang membutuhkan uang untuk usaha kecil mereka. Kemudian yang tiga ada peminjam, yakni wanita dari kelompok dukungan mencari pinjaman sebesar 10.000 sampai 20.000 atau $150 sampai $300 dalam periode singkat. Kemudian yang keempat, audit, yakni untuk operasi bisnis sosial, blockchain bertindak seperti sistem pembukuan digital, mencatat semua transaksi, transfer pesan atau data dalam basis data dengan stempel waktu yang tidak dapat diubah. Dan yang terakhir yakni auditor, yakni orang eksternal, entitas atau investor yang mengaudit pengoperasian tersebut. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yakni bagaimana sebuah lembaga sosial dapat mengelola lembaga mereka agar mendapat profitabilitas jangka panjang. Inti dari semua transaksi dan interaksi, baik pribadi maupun bisnis adalah kepercayaan. Membangun dan mempertahankan kepercayaan tentu akan memakan waktu dan proses ini tentunya tidaklah mudah.
Terdapat dua tantangan utama yang terkait dengan kepercayaan. Yang pertama adalah pembentukan kepercayaan awal. Ini bisa menjadi proses yang panjang tanpa adanya dukungan institusional. Tantangan lainnya adalah menjaga kepercayaan itu sendiri. Teknologi blockchain ini bisa disebut radikal karena berusaha menghilangkan ketergantungan kepercayaan pada orang dan mengalihkan ketergantungan itu kepada teknologi. Namun, hal ini menjadi sisi positif sebab teknologi mampu memberikan mekanisme yang aman dan terbukti mampu untuk membangun sebuah kepercayaan. Dalam hal ini, kepercayaan pada para investor. Dengan adanya kepercayaan itu dari para investor akan terbentuk kerjasama yang menguntungkan dalam jangka panjang. Kemudian pada tabel evaluasi PPT pasar modal swasta di samping ditunjukkan persyaratan solusi dari lembaga sosial. Lembaga sosial tidak dapat mengimplementasikan solusi tradisional yang membutuhkan teknologi mahal. Oleh karena itu, diperlukan solusi lain terkait masalah ini. Solusi macam apa itu? Mereka menginginkan akses ke kumpulan modal yang lebih besar. Mereka juga ingin mengurangi waktu dan biaya transaksi. Maka, lembaga harus memberikan solusi yang terkait dengan ini. Kemudian pada tabel kategorisasi solusi blockchain di samping, ditunjukkan bagaimana blockchain dapat mengatasi masalah kepercayaan. Blockchain memecahkan dalam satu pukulan dua masalah teknis abadi. Yang pertama yakni visibilitas terpercaya ke dalam transaksi bersama, dan yang kedua penghapusan satu titik kegagalan. Dengan memecahkan masalah teknis ini, blockchain juga meminimalkan dua masalah bisnis. Yang pertama rekonsiliasi, dan yang kedua kekuatan perantara. Yang terakhir yakni penutup. Dapat kita ambil kesimpulan, kepercayaan sangat penting untuk ekosistem bisnis dan masyarakat secara keseluruhan. Semakin kompleks ekosistem bisnis, semakin mendesak kita harus mengatasi masalah kepercayaan. Solusi blockchain dirancang untuk menciptakan dan memelihara ekosistem bisnis yang efisien, efektif, dan sangat dipercaya. Melalui teknologi ini, diharap lembaga sosial menemukan solusi untuk menghilangkan peran bisnis sosial sebagai perantara transaksi keuangan dan moneter. Menghilangkan lembaga sosial dari perantara dalam transaksi moneter menyebabkan kepercayaan yang tinggi terhadap aktivitas lembaga sosial yang akan menghasilkan lebih banyak investor sosial dan donatur. Pada akhirnya, ini semua akan bermanfaat bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.